Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Rozwa Milani dengan NIM 2025 011 027. Hari ini saya akan memaparkan jawaban saya untuk pertemuan ke-7 pengantar ekonomi. Baik, yang pertama ada peran kewirausahaan dalam pasar faktor produksi dan pertumbuhan ekonomi. Kewirausahaan merupakan salah satu faktor produksi penting yang berperan secara dinamis dalam perekonomian. Kewirausahaan mencerminkan kemampuan individu untuk mengidentifikasi peluang ekonomi, berani mengambil risiko, dan juga menciptakan inovasi dan juga nilai tambah. Pengusaha berperan dalam mengombinasikan faktor produksi seperti modal, tenaga kerja, sumber daya alam, dan keahlian untuk menghasilkan barang dan jasa. Peran ini berdampak langsung pada pencapaian lapangan kerja, peningkatan produktivitas, dan munculnya inovasi baru. Melalui kegiatan usaha, pengusaha mendorong pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan pengangguran, memperluas variasi jenis usaha, serta membantu pemerataan pendapatan dengan melibatkan lebih banyak masyarakat dalam aktivitas ekonomi. Dengan demikian, kewirausahaan menjadi motor penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Yang kedua yaitu hubungan permintaan tenaga kerja, pasar faktor produksi, dan juga pengangguran. Pasar tenaga kerja merupakan bagian dari pasar faktor produksi, di mana perusahaan membutuhkan tenaga kerja untuk menghasilkan barang dan jasa. Permintaan tenaga kerja muncul karena perusahaan ingin meningkatkan output dan juga keuntungan. Ketika permintaan tenaga kerja meningkat, misalnya akibat meningkatnya permintaan produk, perusahaan akan menyerap lebih banyak tenaga kerja sehingga aktivitas pasar atau faktor produksi meningkat dan upah cenderung naik. Sebaliknya, jika permintaan tenaga kerja menurun, penggunaan tenaga kerja berkurang dan tekanan upah melemah. Kondisi pasar faktor produksi juga memengaruhi tingkat pengangguran. Keterbatasan modal, bahan baku, atau tingginya upah dapat mengurangi kemampuan perusahaan menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pengangguran. Teknologi dapat menggantikan tenaga kerja dalam jangka pendek, namun dalam jangka panjang juga menciptakan lapangan kerja baru. Pasar faktor produksi yang efisien dan fleksibel akan mempercepat penyerapan tenaga kerja dan menurunkan pengangguran. Selanjutnya, yang ketiga yaitu dampak kebijakan pemerintah terhadap pasar faktor produksi. Kebijakan pemerintah memiliki pengaruh besar terhadap pasar faktor produksi melalui perlindungan tenaga kerja dan regulasi industri. Kebijakan seperti upah minimum, BPJS, standar keselamatan kerja bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan pekerja. Namun, kenaikan upah minimum juga dapat meningkatkan biaya produksi perusahaan sehingga sebagian perusahaan mengurangi tenaga kerja atau beralih ke otomatisasi menggunakan mesin atau robot dan yang lainnya. Selain itu, kebijakan pajak, subsidi, perlindungan industri, dan pengawasan persaingan memengaruhi keputusan investasi dan penggunaan faktor produksi. Dengan regulasi yang tepat, pemerintah dapat menciptakan keseimbangan antara perlindungan pekerja, efisiensi produksi, dan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat yaitu ada studi kasus kekurangan tenaga kerja terampil di perusahaan manufaktur. Kekurangan tenaga kerja terampil dapat menurunkan kapasitas produksi, memperlambat penyelesaian pesanan, dan meningkatkan biaya produksi, serta mengurangi daya saing perusahaan. Keterlambatan produksi dapat menurunkan kepercayaan pelanggan. Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan dapat melakukan analisis kebutuhan tenaga kerja, membangun employer branding yang kuat, mengoptimalkan proses seleksi berbasis kompetensi, dan juga menerapkan strategi retensi melalui pelatihan dan pengembangan karir, serta mengevaluasi efektivitas rekrutmen secara berkala. Selanjutnya yang kelima yaitu ada studi kasus 2, peningkatan investasi di daerah kaya sumber daya alam. Peningkatan investasi di daerah kaya sumber daya alam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi, pembangunan infrastruktur, dan juga penciptaan lapangan kerja. Hal ini meningkatkan permintaan terhadap tenaga kerja, terhadap tanah, mendorong pertumbuhnya kewirausahaan lokal, dan membantu masyarakat setempat untuk meningkatkan penghasilan. Dampaknya bagi masyarakat lokal antara lain meningkatnya kesejahteraan, kenaikan upah, bertambahnya peluang usaha. Namun, peningkatan investasi juga berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial, tekanan lingkungan, serta perubahan sosial budaya jika tidak dikelola dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih.